gitu. Dan buat saya Buleleng Festival ini simbol mercusuar lah. Ini pertemuan yang pas banget gitu loh, bahwa binaannya, acaranya, makanya kesan-kesan positif tadi muncul. Konsep pola pikir kebetulan kita sefrekuensi ya. dan beliau punya karya yang seharusnya hadir di setiap tempat di mana orang Bali itu melakukan melakukan show. Harusnya kita menghargai. Buat banyak orang akhirnya takut jadi amatir. Sedangkan kalau kita tarik etimologinya nih, asal katanya amatir itu asal katanya itu amor. Amor itu apa? Amore ngacinti. Kalau di Bali itu mau amore ngacinti meninggal itu. Tutur nganggur di warung jujur, santai nyumpul ngibur di hari libur, bebas nutur yang penting jujur. Tutur nganggur di warung jujur. Dut yang lain deh Dut. Takam duduk awake. Oh, marem asal beliuan pedagang ceng kalau dia mau duduk. Jak mata nih. Apa? Rezeki itu Sudah ditolak deh. artinya akhirnya ini kan nak beli ini. Beli daun subuh, beli kalau bu petang nih cai ngalin. Ada. Saya ngasturi belakang Banyu Awang tuh. Belakang Banyu Awang apa kelama? Apa lah? Ngalin Dut. Mata. Murid. Apa nih? Apa liwat Dut? Kami ya. Kami yang dombo nih. Si kampit cai. Itu masih buka? Masih. Aman. Mau cari kopi? Ada kopi? Ada. Parkir dulu. Oke. Ya. Kami yang dombo nih. Leges setirno. Dut, setirnya lipetnya cai. Setir laundry ada nih. Hah? Setir laundry. Wih, Wah, Mas Gusti ternyata tak kira siapa. Kita ketemu di mana? Bener kan pasar? oh iya. Art Center. Bener lagi. Timpal ya? Tempalak ini nih. Oh, nggak berjanji. Oh, yang berdugul, nggak berjagung, Dut. Apa itu? Apa itu kelapa? Apa itu kelapa? Apa itu kelapa? Aduh, silakan. Tadinya mau ngopi sih, cuman Apa itu? kayaknya karena udah kenal Iyalah. Dari mana mau barusan? konsumsi yang lain. Wih, ya Biasa. Kita malam-malam biar hangat banget. Apa itu kopi? Apa itu kopi? Tadinya sih pengen ngopi, Apa? ngeliat Sirup jadi ini? nggak jadi ngopi kita. Sirup ini, sirup. Ya, maklum ini Ini udah sirup sih. Sirup. Buat buka puasa. Manis. Iya kan batal langsung. telepon lalu buca. Kan, Dut. Sudah abang kelas. Di ini ada cangkir. Masa? Kang Wang, plastik. Bezi. Mana ya, Ken? Gelas bar lah, gelas bar. Oh. Apa namanya Pak? Gelas itu? Gelas bar gitu. Oh. Tuh, ya gelas itu gelas Ya, yang buat inilah, Iya. yang naruh es batu. iyalah. Gelas naruh es batu. Uish. Monggo. Apa kabar, sehat? Sehat agak lelah tapi sehat. Agak lelah. Sehat. Jangan Boleh, berlelah. Cai. Kita pengen sedikit bersantai malam ini. Oh, Ngobrol-ngobrol. abang nih gelas bar gitu, gelas bar ke warung jujur. Ini amaman tawa-tawa abang awak ini. Kalian man. Kalian. Sirup nih, tadi yang ngawur gelas Izin bar. boleh ngerokok.
Boleh. Aman ya? Aman lah di sini. Cuma aku rokoknya HS. Tadi aku dimarahin. Aku HS. Halo sahabat. Cepat kali ditelepon, cepat kali datang. Itu sambil nelpon Mas. Udah dimatiin Mas, udah dimatiin. Tapi yang nelpon yang Oh beda lagi. Makalio nelpon. Ya, nih, mana nih? Mana? Waduh, kagak bang. Akhirnya ngomongin apa sih? Ngambil lagi. Boleh. Ngemanggil lagi apa sih? Oke tuh. Kami lagi. Oh kami lu. Saya kadang nak ngengket. Saya siapa? Ada lah. Sirup mana aja? Ya, Iya masih buka. Oh itu anak film. Ma, apa kau pemain teater? Suka main teater nggak dulu? Enggak. Cuman penuh drama aja hidupnya. Cek pengancingan ini tuh. Pengancingan Nah, ini. itu. Nggak coba telepon lagi. Telepon lagi teman nyari. Telepon lagi sama temennya tadi. Bucak telepon main bucak. Oh. Ini udah kaki ikiran itu. Ini ada es batu. Ada es batunya. Nah kalau di Bali itu Dari mana es batunya nggak cair? Tadi menduga. Perjalanan dari mana? tadi menduga. Es batunya masih ada. dalam skenario itu karena perjalanan panjang. Kenapa sih kita nggak ngomong dari Bullfest aja? Sebenarnya. Kayak lo kan ini promosi ya sebenarnya. Iya. Ya biar ada gininya lah, ada gimmick-gimmicknya lah. Ntar dulu. Karena kita di Bali Mas. Iya. Ya harus ada gininya lah. Paling ngelek kopi nih. Jajan kopi. Ngopi lagi. Jangan. Kopi pahit akhirnya. Hah? Kopi pahit akhirnya. Ini manis nih kan. Oh ya ada sih macam-macam lalu deh. Segitu Mas ya? Ya segitu. Boleh lah. Boleh. Sibus manis yang nandu, kencing manis sana. Lah. Nah, kalau bahasa Bali itu nanti ada subtitle gitu. Ada. Tapi terserah aku. Diajak ngobrol juga nggak ngerti masalahnya. Terserah gininya lah, apa namanya? Terserah tukang editnya kalau dia mampu ya. Ya syukuri aja lah. Amin. Wish. Lama nggak ketemu bawa oleh-oleh. Tapi ini ngejual gini sekarang. Kadang-kadang. Kadang dijual, kadang dikonsumsi sendiri. Konsumsi sendiri itu bahayanya. Sama lagi mobil, kadang dijual. Nah ini nih, ini mobil apa namanya nih? Tamiya, Dut. Moce Tamiya, 4WD Tamiya. Ini Gullwing. Gullwing. Desainnya terinspirasi dari desainnya Mercedes. Oh. Mercedes tahun 50-an. Tapi mesinnya mesin Mercedes. Mesinnya Mercedes. Ini aslinya mobil. Ini mungkin salah satu mobil paling ikonik ya. Iya. Makanya kan aku kan sejak pindah Bali memutuskan untuk salah satunya berkarya lah. Berkarya. Iya berkarya ini, tapi kau kan harus meninggalkan karya filmnya. Ini personal nih bahasnya nih. Kita bahas personal dulu. Nggak ada pemanasan nih. Ngegas banget pembahasannya. Ini bahaya nih. Itu kayak ngomong mantan nih. Ngomongin mantan. Digas. Iya mantan karya itu. Iya sih. Tapi kan dulunya aku kenal kok orang film. Iya. Ya makanya aku nanya tadi, dari main film ini apa karena pemain teater atau penulis kan gitu dulu. Sampai terjun ke film, baru terjun ke sini. Terjun bebas banget kalau ini, terjun bebas banget ini. Apa ya memang kalau film sih aku sih memang udah itu dari kecil. Iya, jujur itu udah dari kecil banget, udah dari SMP lah, dari lulus SD itu tiba-tiba dapat wangsit. Kayak aku harus bikin film deh. Kayaknya itu. Jadi tulisanku ini harus divisualkan kan gitu. Ya bahkan dulu belum nulis ya, dulu itu bahkan seneng banget nonton film. Bener-bener apa ya, bener koleksi film lama tuh, bener hunting zaman belum ada streaming ya. Ya. Dulu itu saya itu demen ke salah satu kampus film lah di Jakarta. Ke perpustakaan yang ngebajak film. Itu hobi saya. Ngebajak. Oh ngebajak Karena nggak ada ini ya zaman segitu kita mau nonton film tahun 30-an dari mana? Iya. Sekarang udah ada streaming, udah ada internet, udah bisa subscribe kan. Iya. Di mana-mana. Zaman dulu kan, ya zaman dulu nggak dulu banget sih. 2000-an lah.
tahun 2000-an itu kan Masih zaman VCD. masih zaman ITC, DVD bajakan Iya. gitu-gitu kan. Ya jadi dari dulu tuh udah seneng banget nonton. Jadi akhirnya cita-cita memang passion ya sebenarnya. Oh. Passion sih memang pengen bikin film gitu. Cuman gini, karena film itu kan sebenarnya bukan seni murni. Kok bisa? Film. Iya, karena kan Sandiwara. Enggak murni. ya sandiwara salah satu. Enggak murni ini, enggak murni perasaanku ini sandiwara. Ya intinya karena film itu bukan seni murni, melibatkan ini kita cheers. Ya, cheers dulu lah. Thank you. Mau Cheers, guys. dia anak apa namanya tuh? Enggak ngerti yang namanya cheers. Itu masih bikin kopi. Enggak cemilan ya. Sembilan. Cari cemilan Cipulu. Ya benar. Terus Nikmat sekali kameramen. kok enak juga ya. Thank you Bulfest. Gitu. Ya udah, terus karena film itu bukan seni murni, melibatkan berbagai bidang. Ya. Ya nulis iya, acting iya, dekoratif iya, arsitektur iya, semualah, lighting iya, sound iya. Akhirnya dari film itu saya belajar untuk harus belajar banyak hal. Iya. Gitu. Biar lebih luas lagi dong. Jadi secara nggak langsung film itu meningkatkan kemampuan saya belajar. Selain meningkatkan cuman untuk bikin film ya. Ya. Gitu. Nah, ya akhirnya ya dari situ sebenarnya ya terlepas sekolah saya teknik apalah gitu. Teknik apa dulu? Teknik sipil. Teknik sipil. Yang sekarang akhirnya saya ngerjain semuanya kecuali sipil. Ya akhirnya saya berkembang kemana-mana gitu. Akhirnya saya bikin macam-macam. Ya bikin macam-macam ini masih kerjaan lah. Iya, Masih enggak kerjaan. ngelakuin yang macam-macam. Enggak. Berkarya lah, berkarya. Saya belum nggak bikin sepatu juga, nggak bikin kopi juga. Cuman at that point saya ngerjain macam-macam gitu kan. Saya ngerjain ya, interior, kontraktor, kapal juga pernah ngerjain. Serius? Foto saya ngerjain, maksudnya ya nulis iya gitu kan. Ya walaupun nggak semuanya profesional ya. Semuanya. Nggak, tar dulu. Ada yang profesional, ada yang amatiran gitu. Cuman ya saya ngerjain banyak hal gitu. Itu berdasarkan autodidak atau memang gimana? Iya. Ada pendidikan. Otodidak, yang saya nggak otodidak cuma teknik sipil. Kan institusinya itu. Cuman yang nggak saya kerjain ya itu aja. Iya. Saya kerjain. Ya saya kerjain justru yang otodidak gitu kan. Akhirnya begitu. Cuman itu maksudnya terlepas mau yang profesional maupun yang amatiran, akhirnya ya saya belajar gitu. Belajar dan ya sebenarnya lebih ke belajar mencintai proses sih. Ya, ini yang susah sekali ya. Sebenarnya. Jadi orang itu kebanyakan pengennya instan, nggak menikmati proses. Tapi kau hebat nih, kau menikmati prosesnya. Karena gini, kalau saya sih selalu mikir sebenarnya orang itu atau teman-teman lah ya, apalagi Ya. di zaman yang serba instan ini, banyak yang ingin langsung profesional. Ya. Itu. Tidak banyak yang mau menikmati menjadi amatir. Ya. Gitu. Sedangkan ada satu hal yang sebenarnya itu ini juga saya baru belajar beberapa tahun lalu lah. Mungkin saya itu baru menemukan sebenarnya asal kata amatir. Amatir. Gitu. Coba kalau dengar amatir apa tuh? Coba kalau di Liar. Ya. liar apa? Gitu dah. Liar. Amatir itu liar ya. Nah, iya. oke, liar iya. Ekstra lah. Ekstra. Lebih, Ada yang kan biasanya orang itu sering ngelihat amatir itu disamakan dengan kualitas. Ini amatiran nih. Oh, Gitu iya, kan, benar-benar. amatiran nih. Iya, Nah, itu yang membuat banyak orang akhirnya takut jadi amatir. Sedangkan kalau kita tarik etimologinya nih, asal katanya amatir itu asal katanya itu amor. Amor itu apa? Amore ngacintil. Love. Kalau di Bali ada. itu nama Amore ngacintil meninggal itu. Ini harus ada subtitle nih. Di sini. Kan. Mohon izin saya dari Surabaya gitu kan. Mohon izin jadi butuh subtitle. Tolong editor langsung kalau bisa di depan Kita ada. repotkan dia, yuk. Kita repotkan dia. Aku ngomong bahasa Jawa gak apa-apa toh? Oh ya, tidak bisa aku, tidak bisa. Ya aku tahu durung melebu wis metu. Tak kandani. Durung mlebu wis metu. Udah belum masuk. Kasihan. Ya ejakulasi dini ku.
wah ini 21 plus nih. Ya Iya. kan kita sudah malam ini ya. Ini Mas, kita setengah 2. Ih, setengah 2. Ini siapa ini? Kak Una. Ya, kita cari Una nanti. Kita atlet begadang itu kita cari nanti. Iya, tapi balik ke topik menurut saya itu. Ya. Gitu, orang tuh skip kalau sebenarnya amatir itu kan Mas. Security-nya nama delap no berjam nih, udah jam ini bang. Security-nya udah kontrol. security bawa apa? Oh, apa namanya tuh? Kalau ini ngepur apa bahasa Indonesia ngepur? Kalau ada maling itu boleh nggak tangan kosong dia. Ikhlas. Antara ikhlas atau sakti ya. Security ya, hebat ya. Itu security-nya itu. Main lonong aja itu. Ya namanya udah jam setengah 2. Ya, udah setengah 2. Kontrol, langsung kontrol Pokoknya ya. ada suara-suara. Jam setengah 2 nih. Ya odalan. Odalan itu ada upacara agama lah di Tapi Bali. aku wawancara ya, aku pindahin aja Bali. Apa itu? Udah lah. Odalan itu apa? Nanti subtitlenya akan dijelaskan itu. Ya, upacara adat itu, upacara agama. Terus gimana tuh? Sampai mana tadi? Amor. Amor. Ya intinya itu kalau menurut saya itu saya tidak masalah menjadi amatir. Gitu dalam artian iya itu karena amatir itu amor kasar katanya intinya amatir itu kan melakukan sesuatu atas dasar cinta. Iya. Karena yang namanya cinta berarti nggak boleh dibayar. Gitu intinya nikmati dulu gitu kan gitu baru nanti kalau berbayar ya udah bukan amatir karena udah nggak murni cinta. Cuman intinya pada dasarnya balik lagi sih kalau mau menikmati proses atau apapun itu kan jangan takut jadi amatir dulu lah. Iya, iya. Gitu loh, maksudnya nggak salah kok maksudnya. Dan saya maksudnya sampai sekarang saya film pun mungkin levelnya masih amatir. Dan maksudnya saat kita ngeliat mobil ini memang sekarang kebetulan saya Kau udah bisa buat ini mana hidupin rokok. Abangnya emang cita-cita buat mobil. enggak Dulu cita-citanya jadi apa? Profesor. Film. menit pertama itu. Bapak belum minum udah mabuk, Pak. Naikin dulu itu, Pak. Film Film, Saya ya. awalnya film cita-citanya. Nggak ada ini tuh gini ini adalah usaha bersama yang saya dirikan bersama ayah saya. Ayah saya adalah seorang arsitek. Bangunan ya? Saya teknik sipil, macam-macam sih. Cuman memang saya nggak pernah melihat beliau arsitek, saya selalu melihat beliau seniman. Ya, seniman Gitu. beragam. Dan saya pun juga tidak mendefinisikan diri saya atas ijazah yang saya punya. Ya. Gitu. Masih menilai diri sendiri ini adalah seniman. Ya, iya ini, ya mungkin ya, cuma seniman itu berat banget kayaknya. Iya, iya. Gitu. Nah, cuman balik lagi, saya dan bapak, memang saya lahir di bengkel. Bapak waktu saya kecil, waktu saya belum lahir, bapak itu sudah punya bengkel amatir. Bengkel amatiran, artinya apa ya ada bengkel tapi nggak menghasilkan banyak. Lahirnya di bengkel bang. Enggak, dia enggak lahirnya di bengkel. Kurang lebih sih. Pakai kunci Inggris. saya main- Kunci Inggris itu. Ya. Kopi Til, pakai bersihin rayom itu kompresor. Pas. Bunyinya gitu. Pas. Bunyinya gitu. Kebanyakan angin. Ini tinggal angin doang. Oh, Bapak dulu punya bengkel. Bapak punya bengkel. Bapak pun suka mobil dari dulu. Oh, memang ini, tapi ini khusus bengkel mobil. Kalau sekarang enggak, justru sekarang ini bukan bengkel. Enggak, yang dulu waktu ngomongin Bapak bengkel mobil. Bengkel itu kan ada bengkel sepeda, ada bengkel motor, bengkel mobil. Kebetulan mobil. Oh. Saya mulai dari bengkel, Bapak udah punya bengkel, tapi tidak pernah kami berdua memiliki cita-cita atau rencana lah ya untuk memiliki usaha seperti ini. Itu kita Ini nggak- jarang kali aku temuin ya. Ketika bapak sama anak itu ngesul membuat karya sendiri. Biasanya kan bapak nantang anak, jadi anaknya anak untuk Bapak. malah yang lawan nih. Malah Nggak anaknya yang bisa. Tapi kok bisa, Mas? Atas dasar tekanan atau gimana? Anak tunggal.
Ini podcastnya personal banget. Ini kameramennya nih. Dia nunggu selesai karena ini minumannya udah ditunggu. Kameramen ajak nih. Terus. Waktu itu kok bisa sampai apa namanya tuh? Terinspirasi Apa ya? bengkel itu. Enggak, maksudnya gini. Ya, sebenarnya tadi pertanyaannya banyak nih. Kok Ya. bisa Bapak mana? Kok bisa tiba-tiba bikin ini? Gitu. Nah, Ini itu dah. saya sama Bapak memang udah kerja bareng dari saya kuliah. Oh, Gitu. pantesan. Maksudnya kita sih udah kerja bareng, kita udah ya saya udah bantu usaha Bapak. Waktu itu Bapak juga banyak membimbing dan mendidik saya dari kuliah ya, dari kuliah gitu maksudnya, terutama dalam konteks lebih ke konteks berkesenian mungkin ada Ya. menciptakan sesuatu, I don't know. Heeh. Atau seleranya nurun lah, lumayan nurun. Nah, terus kita pada kita tuh lama di Jakarta. Kita tuh lama di Jakarta dari Surabaya. Saya lahir Surabaya, Bapak juga di Surabaya. Terus kami pindah ke Jakarta. Saya kuliah di sana, sampai kuliah lah ya. Saya sampai kuliah di sana. Terus kerja, terus dapat kesempatan entah kenapa dipaksa ke Bali pada tahun 2016. Dipaksa ke Bali karena Oh, ada berarti Oleh nggak tahu gitu, maksudnya saya ingat pada waktu itu memang kita somehow dapat sebuah proyek di Bali, Oh. dapat project, ada kerjaan ya, ada kerjaan. udah kerjaan di Bali. Itu proyek Bapak sama Iya. Oh, berdua. Bareng, berdua. Jadi ya kecil-kecilan lah, kafe apa gitu. Kita ngerjain kafe, interior kafe, kita ngerjain hotel, kita ngerjain apa dapat di Bali. Terus waktu itu kan kayak Jakarta tiba-tiba misalnya ada apa ya, kuantitas lah ya. Ya. Grafik. Ini Jakarta, ini Bali sebelum 2016. Terus tiba-tiba Bali naik, Jakarta gini. Yang kiri Jakarta gini. Set gitu. Nggak tahu itu loh. Maksudnya kita kan juga nggak ada plan gitu loh, pengennya gini. Tiba gini, ya udah akhirnya selama di Bali 2016 sampai 2020 lah. Itu kita mulai belajar bikin mobil. Belajar bikin mobil. Yang pertama mobil Sebenarnya ini. bukan ini. Oh, bukan ini mobil pertama. Bukan ini. Mobil Yang pertama mobil apa? Mobil pertama kita itu namanya 356 Speedster, itu terinspirasi desainnya oleh Porsche. Porsche. Oleh Porsche waktu itu. Jujur waktu itu kita bikin itu karena kita memang nggak mampu beli. Oh, Oh. berarti ada niat. Tapi niat punya, pengen Niat punya. itu udah lama. Pengen Dan punya. saat pindah ke Bali kita didukung oleh waktu kita jadi banyak. Covid itu. Enggak, sebelum Covid. Kita kan dari 2016 mulai bikin. Oh iya. 2016 gitu. Waktu kita banyak. Ya maksudnya beda ya, maksudnya kalau di Jakarta itu kan padat ya, intensitas hidup itu kan Cepat ya. gitu loh. Kalau Bali ini kan enak lah gitu. Ya. Jam 6 sore, jam 7 malam itu udah nggak ngapa-ngapain. Kerjaan udah selesai, kita nggak kena traffic gitu kan. Kalau di Ya, Jakarta udah. kan ada aja gitu loh maksudnya. Namanya seniman kan nggak bisa diem. Terus ya udah, masa kita tiap hari menikmati pantai kan kasarannya gitu. Iya. Berapa bulan pertama masih kayak turis lah, lama-lama Ya kan ke kafe lah. lama-lama kan aduh, masa gini terus ngapain ya. Gitu. Terus kita terinspirasi, kok orang lu ternyata kita baru menemukan kok di Eropa itu ternyata bisa bikin mobil pakai tangan. Kita kan selama ini di kepala kami kan apa ya, bikin mobil itu butuh pabrik. Ya, mesin. Gitu loh. Iya, Butuh benar. pabrik, butuh buruh, Iya. butuh apa. Ya, tapi ternyata enggak ya. Ternyata ada aja yang bikin mobil di garasinya sendiri. Nggak, waktu Gitu. itu kau sama bapak sudah memikirkan itu. Ya apa ya sebenarnya Aku punya tangan, aku punya ini, masa nggak bisa buat hal yang aku inginkan? ya jujur maksudnya banyak sih variabelnya, nggak sesimpel itu ya. Cuman maksudku kayak apa ya, sebenarnya kenapa? Ya pertama itu tadi waktu kita banyak, gitu kan, waktu kita banyak di Bali. Ini adalah sebuah barang yang kita sama-sama pengen. Kita sama-sama pengen. Kenapa nggak kita coba? I don't know, buat gitu, kita wujudkan pelan-pelan. Toh buat kita sendiri.
gitu kan. Dan ya kalau bisa low cost, ternyata bisa low cost mungkin, siapa tahu Iya, ya. gitu kan. Dan ya udah, that's kadang-kadang ya mungkin nggak tiap hari ya, nggak tiap malam juga, cuma Iya. mungkin at least that's how we spend our time after work. Wah, saya ngerti, Cai. Jelasin. Jadi kan iki kerja sampai sore. Tar dulu, aku putar dulu transitnya nggak ke sana nih. Wong cowok. Ya, jadi kan Aku putar lagi mesinnya. Transitnya nggak ke Jawa. Mulai mabuk. kan kini wis mari nyambut gawe. Nah, Ya wes. Rawone wis entek. Hah? Rawon enggak kalau. rawon rawon. Hanuman. Kok anu? Saya ngerawannya deh, rawon. Anu? Sini, ini telinganya memang bermasalah, Mas. Anu. Dia dengernya rawana. Oh, Rahwana. Dia tuh ngomongnya rawon. Rawon. Nono. Naon. Rawon teh. Dia dengernya rawana. Makanya jawabnya anoman. Oke, ya intinya ya mungkin nggak tiap malam lah kita ngerjain, cuman waktu itu kita ya trial and error banget gitu kan, bikin mobil ini karena kita nggak bisa beli Ya. itu. Dan ya akhirnya setelah 4 tahun 5 tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan progres yang signifikan lah saat COVID. Oh, saat Covid. Tapi memang karena udah ada skill ya buat kapal kan. Iya, Bapak interior juga. Gini, kita harus definisikan kembali. Oh. Skill ini seakan-akan tuh jago. Ya, Enggak juga. sebenarnya enggak. Enggak juga. Cuman selera ada. Iya, Gitu. dasarnya kan memang karena selera. Selera mungkin. Selera, sense of, ada pertemuan antara sense of engineering sama artistic sense. Ah, iya, Gitu loh, teknis dan artistik itu lumayan ketemu gitu Ya. loh. Satu arsitek, satu teknik sipil, satu pelukis, satu penulis. So, Jadi ini lumayan bisa ya membantu lah, cukup membantu di situ. Dan ya akhirnya pas COVID 4 tahun kita berjibaku berusaha lah ya, Ya. gitu membuat mobil. Pas COVID proyek-proyek berhenti dong. Proyek kapal ya. berhenti. Bangunan juga semua. Bangunan, interior, ya macam-macam lah ya, kayak hampir semua orang kayak gitu. Nah justru mobil saya pas COVID itu laku di Bali Kenapa bisa? 2020. Kok bisa gitu? Bentar. Aku belum nanyain lakunya dulu ini. Pertama kali buat mobil ini apa yang paling pertama kau buat? Entah dari nulisnya dulu atau ngegambarnya dulu. Ada cari Waktu replikanya pertama. sih. Sih kalau planning sih kita nggak terlalu banyak. Alat dulu sih yang dibuat. Alat? Jujur alat dulu. Buat alat dulu gitu. Iya. Alat bukan- bengkel maksudnya. Alat untuk ini kan mobil nih. Oh. Mobil ini kan nggak lurus ya, nggak Ya, kotak-kotak. ya. Iya, aku ngerti. Iya kan nggak kotak. Ya benar. Berarti ada sebuah plat yang harus dibelokkan nih, Iya. yang harus diginiin. Ah, Nah, karena kita bikinnya handmade pakai tangan, kita butuh alat itu, namanya English wheel. English wheel ini adalah alat yang udah dipakai 100 tahun yang lalu untuk membentuk sebuah plat logam. Indonesia nggak ada yang jual. Terus kau buat alat itu juga? Kita harus bikin itu dulu sebelum bikin mobil. Jadi kalau ditanya apa yang pertama kali dibuat? Alat. Untuk bikin alat mungkin harus punya alat lagi. Iya. Buat Jadi itu buat alat buat ngebentuk body. karena kan sekarang mobil-mobil kan nggak ada yang pakai ini, semuanya pakai mesin press kan. Ya. Iya. Udah ada moldingnya, apa casting, tinggal Cas. jadi, Ya. Cas. jadi gitu. Karena ini kan nggak, gitu, kita nggak mungkin investasi mesin press lah. Iya. Wah kan asumsinya waktu itu juga hobi gitu Ah, ah. kan. Akhirnya jadi kalau ditanya apa yang pertama kali dibuat, ya kita mencari tahu. Oke, kita udah tahu nih mobil ini platnya harus kayak gini bentuknya. Gimana caranya gini, kita menemukan alatnya apa, ya itu yang kita harus buat dulu. Gitu. Itu dasar banget berarti kan? Tuh. Dasar nih. Itu yang alat. menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia tertinggal 100 tahun sama Eropa. Oh, Itu kan kesimpulannya itu. Iya. Saat kita nggak bisa beli ini alat nih gimana kan, berarti kesimpulannya itu. Sedangkan kalau kita buka Alibaba, kita buka Alibaba China atau
Kalau Eropa mungkin ada yang jual banyak, tinggal kita pesen kayak Tokopedia. Iya. Iya, Cuman benar. balik lagi harganya mungkin bisa 100-200 juta yang Iya. pada saat itu dasarnya kita bukan Untuk bekerja ini. ya. Iya, bukan untuk hanya ini. hobi. Aduh, mahal banget. Ya udah Pasti. akhirnya kita gambar ke tukang bubut lah, apalah, tukang las lah. Tapi tahapnya lama dulu. Ya lama, makanya 5 tahun baru jadi mobilnya. Mobil. 5 tahun. Gitu. Tapi kalau menurutmu nih sebagai apa namanya penggarap kapal, Ya, 5 tahun itu cepat apa lama? lama. Oh ya. Maksudnya ya balik lagi. Tapi itu kan pakai extra time. Iya, maksudnya kan gini, lama ini dalam konteks profesional ya. Iya. Gitu. Kalau konteks kita passion sih ya nggak terasa ya waktu itu ya. Iya, Gitu kan, itu karena kan cuman kan hobi kalau udah ada deadline-nya bukan hobi lagi. Iya, benar. Waktu itu kan tujuan kita nih. nggak ada deadline waktu itu. Ah. Deadline-nya ya jadi aja gitu waktu itu. Jadi ya sebenarnya nggak terasa. Kalau sekarang saat kita sudah menyatakan diri kami profesional dalam membuat mobil, Hah? ya itu lama banget dan tidak bisa diterima. 5 Iya. tahun lah gitu kan. Ada kendala yang paling sulit saat buat mobil itu apa-apa? Contohnya Dalam proses itu digambar dulu sama Bapak. Enggak. Waktu itu kita apa ya? Sebenarnya gambar itu kita nggak terlalu banyak gambar sih, karena actually Udah gambarnya ada. itu udah ada. Iya, udah ada ya. Ya, Kita dipublish itu. mau buat mobil seperti ini kan Iya, gitu. ya, maksudnya Ya. kan ini kan mobil-mobil tahun 60-an gitu, 50-an bahkan waktu mobil pertama sebut itu tahun 59. Itu literally desain yang terinspirasi oleh Porsche pertama. Dan kita punya gambar aslinya. Karena memang sudah dijual sebagai souvenir. Dan ada tanda tangan dan stempel asli dari Jerman. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya mobil ini hak cipta desainnya itu sudah kadaluarsa. oh gitu. Sudah boleh dilihat orang. Jadi sebenarnya kita tuh tidak terlalu banyak gambar. Ya, yang banyak makan waktu adalah menemukan metode gimana caranya bikin ini, Iya. gitu kan. Bahan. Dari buat Iya, maksudnya trial and errornya, dari masa alatnya trik dulu. kita gulungnya atau ya, I don't know, ngelas aluminiumnya itu kan hal-hal yang saya nggak pernah ngelas aluminium, gitu kan, maksudnya. Terus Gitu kok loh. belajarnya dari mana? Iya, dari tukang las. Tidak lagi. Maksudnya otodidak, dari tukang las, dari internet, dari apa ya? Maksudnya dari segala macam kita bertanya lah. Maksudnya karena dari komunitas builder mobil dari seluruh dunia, mereka sangat mau membantu. Antusias Oh, ada ya, itu. Ada, maksudnya kita mungkin terkesan industri yang baru di Indonesia, cuman balik lagi, terus yang saya bilang di luar negeri ini adalah sebuah hal yang wajar dan umum. Oh, beda sama Indonesia kita. Beda, jadi maksudnya gini, skill ini itu sudah ada lama. Gitu loh, skill membuat mobil ini adalah skill tua, gitu loh. Cuman memang sekarang banyak yang tidak menyentuh skill ini lagi, skill membuat mobil secara handmade, karena ya namanya pabrik mobil itu pakai mesin press. Swastiastu. Ayo. Iya. Monggo. Nenek aja. Nenek. Gimana lah, sama kelas? Monggo, Nih, silakan, nih. silakan, Nih, silakan, kita- silakan. Ya, cheers, cheers, sehat selalu. Jangan telah. Ini cewek lemah sih. betul minum saya di balik-balik. Nah, nenek. Oleh-oleh ada Surya. Gusti. Oleh-oleh ada Gusti. Suruh bayu. Bayu. Oleh-oleh dari Buleleng Festival. Yang paling sulit buat itu bodi apa rangkanya, Bang? Kita harus jujur apa? Apa yang paling sulit dibuat itu? Bodinya apa rangka luarnya ini? Yang paling sulit, paling banyak makan waktu. Abang mulai. Kasih. Abang mulai. Itu mobil ini. Bagaimana istilahnya kalau kita tuh inner structure, Abang mulai. Heeh. struktur yang menghubungkan antara rangka ke chassis ke bodi. Jadi penyambungnya itu. Ya, Security itu yang memikirkan itu sih sebenarnya. Cuman kalau ditanya yang paling sulit apa? Banyak kecil-kecil. Abang mulai. Makasih. Gus. Bilang makasih ya. Bilang makasih Swastia. Wali. Tahunya cuma itu.
Tahunya cuma itu. Susah mas. Paling aman. Benar. Jawabnya swastiastu. Paling aman kan. Aman swastiastu. Benar. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Ini jadi pembahas agama kita nih. Insya Allah. Kalau mesin buat apa beli? Mesin beli. Nggak bisa buat. Belum bisa. Berat. Enggak, karena tapi bukan cuman berat. Kalau di Jatuhnya mahal jadinya ya kalau sebenarnya mungkin enggak, maksudnya gini. Kalau saya mengusahakan mau bikin mesin bisa pasti bisa lah. ya. Kita udah sampai tahap ini loh. Ya, benar. Cuman kami tahu di industri otomotif sangat wajar sebuah brand memakai mesin orang lain. Begitu. Land Rover mesinnya BMW. Gitu kan ya, sejenis-jenis itulah. Mereknya apa, mesinnya apa. Itu sebuah hal yang wajar di otomotif. Maksud saya tidak worth it secara perhitungan saya untuk saya mengembangkan mesin saya sendiri. Paling nggak buat saat inilah. Ya, kayak buat baru banget kan gitu. Ya, karena belum. Maksud Kan saya, lebih baik custom jadinya kan gitu jadinya kan. saya mah pengen kalau ditanya pengen si Korea Endi. Korea Endi mana ya? Oke. Gue bahasa Jawa. Jangan bingung. Aku ngerti yang itu. Bahasa Jawa itu aku ngerti. Cuma jawabnya aku enggak bisa. Yang mantan cewek Jawa. Ya? Enggak, Bandung. Parah. 2 hektar habis, 2 hektar. Berubah parah. Ketemunya di ruangan. Pak Gusti, semisal aku punya mobil kayak gini, terus lampunya tuh pecah, bisa beli. Bisa kita bikin lampunya. Gue sendiri. Bikin ya gelasnya bikin. Sama persis. Sama persis. Persis. Yang kita nggak bikin tuh cuma mesin sama ban. Ban nggak bisa. Enggak banyak yang jual, nggak usah bikin. Jadi bener juga sih dari gininya nggak Gusti. Kalau kita bisa buat mesin, Swastiastu ada warga baru datang, ada warga lewat. wah itu masyarakat Kalian kecil. dusun itu. Masyarakat kecil dulu. Itu kalian dusun itu. Kaling. Dia enggak suka ini, dia enggak suka. Dinda. Kau berada. Itu kaling ini. Betul trivia, aku baru tahu itu ternyata lagunya Katon bukan Kelak. Yang mana? Dinda. Nah, aku udah tahu aku tuh. Saya tadi nggak dinyanyiin. Tadi nggak dinyanyiin. Syukurnya Itu bangcok mati. Bangga dia. Bang minuman dulu. Mau boleh foto dalam, Pak? Kuliah no. Bini di mana? Tukang kontrol biasa. Udah jam. Wah, jam 2. Lihat itu ada sound effect menonton ketawa gitu. Enggak ada. Enggak ada, kita buat natural kita. Tangan gitu nggak ada. Enggak ada. Ini konsumsinya permana apa pertalite? Konsumsi. Apa permana apa pertalite ini? Apa? Permana apa? Permana. Apa? Martabak. Ini pertama. Turbo. Konsumsinya enggak nyampe turbo, enggak perlu turbo. Itu Ada kan- branding aja kayaknya turbo. Ada kan sejenis mobil balap kan Banget. mesinnya Kan mobil zaman dulu. Beda. Beda. Pertama, cuk pertama. Nah, kenapa kalau Kalau bawa mobil ini beli pertalite kayak ditangkap KPK deh. Oh iya. Mas, ini Mas. Beli Mas, pertalite. sekarang kan ada mobil-mobil keluaran baru. Ya. Kenapa harus milih mesin mobil lama gitu? ya klasik lah ini ya. Karena reliable. Apa ini? Bukti bisa diandalkan mesinnya gitu. Oh. Gitu. Jadi maksudnya mesin baru itu kan maksudnya gini, kita nggak bisa cuma ngeliat mesin. Efeknya kan ke yang lain, transmisi lah, safety lah dan lain-lain. Ya. Mesin baru pasti terlalu automated program dan maksudnya pasti jauh lebih mahal juga. Ya, benar. Nah, sedangkan mesin lama udah terbukti reliable. Jadi gini, kita nggak boleh nyari yang terlalu canggih, gitu, terlalu modern kayak beli 2024 gitu. Cuman kita juga nggak boleh terlalu tua, karena nggak reliable. Iya. Kalau baru too much automation, too expensive. Heeh. Nah, kita harus nyari yang pas gitu. Jadi makanya kita cari mesin tahun 90-an, 2000-an. Ya masih worth it dah. Ya. Ya. Nah, takutnya kan gitu kalau terlalu tua mesinnya dengan tampilan mobil seelegan ini
rewel mesinnya kan gitu jadinya. Enggak, kita jadi gini. Sebenarnya mesin itu kan sebenarnya bukan hal yang terlalu complicated. Jujur. Tapi buat mekanik gitu. Maksudnya karena kita yang ya memang kita bukan mekanik dan bukan apa sih ilmuwan mesin lah gitu. Kayaknya rumit deh gitu. Jadi kita cari, ya udah kita sudah menentukan mesin yang siapapun bisa make dan servis. Jadi nggak perlu gitu loh. Belinya di Bali, makanya di Medan, harus servis ke Bali lagi. Ya. Nah, ini kita cari kayak gitu aja, simple itu. Oh, jadi nyari spare part. solusinya seperti itu gitu. kalau ada kendala. Ya, ada kendala. Jadi kita cari mesin yang cukup reliable, yang sudah terbukti reliable sesuai spesifikasinya mobil ini secara historis. Itu tuh prinsipnya gitu sih. Jadi ya, apa ya? Maksud saya tuh mesin itu bukan segalanya dan untuk sebuah mobil. Kecuali pengen dipakai balapan. Tapi ini memang khusus untuk balapan. Pada sejarahnya iya. Pada sejarahnya gitu loh. Kenapa mau sebuah mobil ini memiliki harga yang fantastis? Misalnya tadi saya pakai nih. Ini Gullwing. Ini kan mobil ini tahun 50-an atau 60-an, saya agak lupa, 60-an kayaknya. Ini tuh juara balap banget lah pada zaman juara balap banget pada zaman dulu. Dan kebetulan tidak hanya dia juara dan performanya yang berarti performanya bagus, tapi juga bentuknya indah. Iya, benar. Gitu kan. Jadi akhirnya apa ya sebenarnya itu yang membuat harganya itu akhirnya jadi fantastis. Ya, Gitu. Jadi nggak cukup mobil balap aja itu menurut saya nggak cukup untuk membuat sebuah mobil menjadi sangat mahal. Gitu loh. Setidaknya bisa indah. Harus indah. Gini, mobil balap pasti mahal. Ya. Tapi apakah akan mahal 100 tahun kemudian? Belum tentu. Swastiastu. Ini security juga. Bukan. Beda. Tadi lewat security. Iya. Ini kayak apa? Pak Kameli, berapa harganya? Berapa mas? Berapa harganya? Ini sekarang 300.000 US dollar. Oh, 300.000? Sebentar. Coba ambilin HP Kalkulator. dulu. 300.000 US dollar. Kalau di rupiah berapa? Saya nyebut dolar kan rupiah lagi loh. Bukan, aku nggak tahu dolar. Pak. 15.000 aja. Kali 15.000 aja ya. Aku nggak tahu dolar berapa Berapa? rupiahnya. Rupiah kalau dirupiahkan mas? Iya dengan dolar sekarang ya sekitar 5 5.000? 5 ke atas. Hah? 5 ke atas. Iya. 5 ke atas. 5 berapa? 5M. Main. Karena aslinya 7 juta. Gullwing aluminium itu 7 juta dolar terakhir aku dilelang. Itu pun tidak kondisi seperti ini. Dilelang. Itu kondisi ada orang nemu di gudang, ada loh, siapapun lah itu yang punya di Eropa. Itu terakhir harganya 7 sampai 8 juta dolar. Tidak jalan kondisi. Cuman aluminium. Kita semua bahannya aluminium. Mobil ini 5M. Aslinya 7 juta dolar. 7 juta dolar. 5 miliar nah. 5 miliar. Jadi saat kita tahu harganya segitu, itu ya sebenarnya layak. Gitu. Oh, 5M. Terus tujuan abang ke Bulpes ini mau cari pembeli. Datang ke Bulpes sekarang ini. Tujuan saya ke sini ingin mencoba rasa baru lah. Oh, mau coba rasa. Iya, karena saya belum pernah pameran di suasana kota alun-alun yang belum tua, pernah. masih heritage kayak gini. Oh, itu tujuan. Gitu. Dan saya nggak salah saat tadi saya ngelihat pembukaannya. Ya menurut saya top. Gitu. One of the best pameran atau festival yang pernah saya ikutin. Bulpes Jujur. ini. Iya. Di Indonesia saya udah beberapa kali ya di Indonesia. Enggak sih, saya pameran cuma di Jogja, Jakarta, Surabaya, Bali. Indonesia itu namanya Indonesia itu Betul. namanya. Tapi saya Sabang Merauke. paling nyambung banget sama ini. Di sini Dapat banget feelnya. feel-nya, rasanya semuanya dapat. Semua orang kayaknya suka. Tidak akan ada orang yang melihat ini sombong atau antipati.
Ya, benar. Saya menemukan itu jujur waktu saya pameran di Igusti Ngurah Rai di bandara. Bandara. Gitu. Saya pernah pameran di bandara. Waktu itu mereka memberikan saya kesempatan pameran di kedatangan domestik dan saya launching mobil di situ. Itu yang lihat tuh nenek-nenek, anak kecil. Gitu loh. Beda gitu loh. Maksud saya sama kayak saya pakai supercar modern. Ya. Gitu. Dan kalau di jalan pasti orang gini. Ya. Itu tuh sensasi ya. Ada Ya saya nggak pernah punya mobil ini gitu loh. Iya. Dari hidup Rasa saya. ya, ada- Alhasil di jalan ada yang Gitu. gituin kan ada suatu kesenangan yang nggak bisa dibayar, Mas. Iya, jadi itu unik ya. Saya baru tahu Iya. setelah saya naik ini. Gitu. Makanya jadi menurut saya ya saya apresiasi, saya terima kasih sama panitia, sama Rasuna semua temen untuk menawarkan saya kesempatan naruh mobil di Bulfest gitu karena itu tadi itu membuktikan ya hipotesa saya, argumen saya bahwa ya mobil ini, mobil yang saya buat itu memang layak di harga mahal kayak tadi. Ya. Karena semua orang itu akan mengapresiasi Benar. gitu loh. Tidak hanya soal jual laku gitu menurut saya. Berarti kalau Mas Gus itu buat ini tembakannya nggak harus kejual aja ya. Ada kepuasan tersendiri. Nggak gini. Iya, Aku bisa buat mobil ini bisa dipajang di garasi mobilku udah enak banget dibawa di jalan. Ada yang lihat aku parkir di mall atau di mana ada yang Swastiastu. Swastiastu Rasuna. Pagi. Swastiastu. Selamat pagi. Menajang lemah. Ini namanya. Bapak mengundang podcast. Iya. Menajang lemah. Melemahang. Ini Pak, memang semuanya itu di luar prediksi atas kuasa Tuhan. Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa ya. Menurutku sih ini alam yang memberikan jalan. Iya, tadi rencana Kla langsung pulang, akhirnya Kla mabuk bareng. Oh, gitu. Kita Lem. ngobrol dulu di sana. 5 bayah, Bu. 5 bayah, Bu. 5 bayah. Itu harus di-cut atau enggak itu nanti kasih. Lanjut. Bayar Lanjut 5. aja. Kita udah ada Bayar sini. Apa udah buka puasa? Indonesia, Bayar 5. Bayar 5. ini sudah Tema dibayar. hari ini. Buka. Yang beli. Sudah dibayar. Ya, Sudah dibayar. Udah ada. Sama. Udah ada. Udah, ini udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Siapa? Udah ada yang punya ini. Dari Bali? Apa dari luar? Tadi nanya tidak sejarahnya diundang ke Bulfest? belum nyampe Kemarin tuh, sana. kemarin aku nang kenapa? Oh, Nyampe di mobil sini. jadi kenapa Bapak merasa ini adalah festival yang paling top, paling nomor 1 karena ini udah kejual, Pak ya. Dirgahayu. Itu. Dirgahayu. Angki Dirgahayu. Inisialnya sama. Dirgahayu. Inisialnya. Dagang sih ada kopi. Aduh. Nih, kopi Jogo. Apa Nah, pahit? ini kopi beneran. Kopi. Ini pahit. Hah? Ini pahit. 1 sendok. Oke. sendok. Biasa. Pak tuh deh. Ini mah nongkrong beneran. Tapi enak nggak? Dinda. Enak nggak ngobrolnya di sini? Enak lah. Top ini. Ya, betul. Cinyukane. Karena ini podcast pertama yang saya beli ngerokok. Biasa ya buset. Saya yang 2 jam Parpol. ngobrol. 2 jam. Ah, Boleh ngerokok Mana waktu ini? si enceran Bino. Memang ada eceran ben ngelek-ngelekin Sebelum dulu. Ay, Bulpes konyong bulpes ya. Usirnya beli pasing. Boraine. Subtitle. Nanti akan ada subtitle, guys. Tenang. Akan ada subtitle. Jelaskan dengan harga Bulpes, jelaskan dagang ini. Harga Bulfest adalah kita belanja, kita bayar, tidak terima susu. Betul. Ya. Ada 2000-an pas. Orang pas. Kelipatan ya, maaf di kelipatan ya. Kalau belanja 8.000 10. Dari Bulpes nih. Kita temanya kan ke old banget. Kita ke apa namanya? Back to nature. Wih. Nggak ada hubungannya old sama back to nature. Enggak ada ya. Kita ke natural masalahnya Kembali ke alam sama Kembali sama Bapak. aku kan maksudku gini. Yang lemah.
Maksudku nggak kayak gitu. Maksudku nggak kayak. Ini podcastnya reverse. Balik deh. Kita ke old name, Ya, old school. Back in time. Back in time. Nah, itu maksudku itu tadi. Iya, Itu paham. aman dadi nah. Ya. Aman dadi. Dia juang korek aja. Dan udah lanjut oke. Nggak boleh ambil koreknya dia kan. Oh iya. Nah, apa hubungannya jak mobil ini gitu loh nah? Oke. Tadi undangan aku main. Ah. Kan nyomong gitu ke Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus nih no. Isi cara dosen akhirnya nih. Katanya pertanyaannya tuh aku bagus itu. Pertanyaan bagus. Kenapa dari Bulpes ini bisa mengundang apa nama gininya ini? Studiomu apa nah? Tuxedo Studio. Tuxedo. Kenapa saya bisa mengundang Tuxedo kan begitu? Heeh. Jadi dulu kita punya kenalan bareng. Udah. Skip. bilang aku Aku tahu itu. Gara-gara kalian ngerebutin anjing. Jadi Udah ini loh. Udah lu. Meong. Aneh ngomong, aneh mau bunyi, ini lu apa Mani? Mau nih. Salah. salah aneh lu. Aneh lu. Kerangkang ye. Karena aneh Mani puas populer sih. Aneh lu konon puas ngomong gitu. Mas Gusti enggak ngerti. Nggak ngerti dia. Nanti kita suruh buat title lah. Jadi Tuxedo Studio itu diundang karena memang satu, kita banyak mungkin yang belum tahu kalau ada karya seni yang dibuat di Bali Iya. dan itu karya seni yang luar biasa. Kemudian di sana juga ada orang-orang Buleleng yang kerja. Oh ya, Iya. oh ya, ada tenagamu. Ini semua yang jaga orang Buleleng. Serius? Daftar dulu. Ini semua yang jaga. Iya. Sebelum kau buka di sini kan ini tinggalnya di mana dulu sekarang? Ini di Ketewel di Gianyar, Pantai Lembeng. Terima kasih, Pak. Ida Bagus Mantra. Sukawati, Gianyar. Terus orang-orang Buleleng banyak kerja sama kau? Ada beberapa ada. Kita tuh tenaga hampir 180% Bali. 50% balik. 80% Bali. Believe it or not, Yes. Masuk. Bapak handcraft berapa dari punya orang gudang? Punya gudang. Bangunan gini showroom apa? Ya, Bengkel 2, 3 lah. Adalah situ. 2, Kompleknya 3, 4, adalah. 5. Kompleknya adalah di situ. Terus nah. Ini Itu ada ngomongin kenapa saya mengundang nih cerita. Ya. Hei, kemarin tawangan tuh kedis ajaan karena kedis mainan. Nah, kan ribut kan, berkelahi kan akhirnya kan. Karena kedis mainan ada di kandang dulu. yang bunyi cewek apa cowok? Cewek itu bang. Yang cewek. Kenapa itu, cewek? Bang. Karena yang cewek Karena yang belum cowok puas, udah puas udah tidur dia. Yang cewek nggak puas dia. Dibangunin ya? Ngoceh ya, bangunin lagi ya cowok. Bangunin ya. Tadi ini ke bahasa Bali kau harus. Iya. Mas Gusti itu anak muda. Satu. Dan secara konsep pola pikir kebetulan kita sefrekuensi. frekuensi ya. Oh. Dan beliau punya karya yang seharusnya hadir di setiap tempat di mana orang Bali itu melakukan melakukan show. Harusnya kita menghargai itu. Kita nggak harus beli sih, Iya. tapi kita paling tidak perkenalkan kepada dunia bahwa ini loh karya Karya dari Anak orang bangsa. anak bangsa, anak muda, dan di dalamnya ada orang-orang Bali. Ya. Kebetulan saja tema kita kan menghidupkan rasa, guys. Ya, nguripang rasa. Jadi ini bagian dari itu. Setidaknya kita ngundang Tuxedo di Bulpes ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda yang ada di Buleleng sehingga bisa belajar dari Mas Gusti. Belajar. Bro, palu gue cokori dewa. Dewa kata dan. Kan tadi kita opening Bulfest, sedikit banyak bahkan para pejabat pimpinan kan bertanya, ini mobil punya siapa?
Kita kan nggak bisa jawab, tapi saya jawab, ini mobil buatan orang Bali. Cuma segitu. Jangan bilang punya siapa, mobil buatan orang Bali. Mobil buatan orang Bali. Yang kayak ini nih yang aku jarang temuin di Indonesia ya. Tapi ya itu maksud saya bener. Saya tuh sering ngomong dari awal rahasianya apa gitu. Itu udah pertanyaan. Ya. Itu udah pertanyaan paling umum deh saya sering tanya. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya kan jawaban klisenya pasti ya sabar, bekerja keras gitu kan, punya selera atau apapun. Cuman saya rasa kalau saya nggak di Bali sih nggak jadi. Maaf, laporan sama istri. Oke. Dia laporan. Iya, Wajar. udah Wajar. aman. Iya. Aman, kita sampai Bisa jam 4 diterima. pagi, Iya. aman. Kita sampai Diterima. jam 4 pagi. Terima. Itu cuma saya rasa kalau nggak di Bali nggak jadi. Nggak tahu kenapa. Ya maksudnya, ya pertama ada alasan buat saya, orang yang beli sampai Bali itu pasti vibe-nya seneng. Ya. Gitu, dibandingkan misalnya saya di daerah industri di Jakarta lah. Beda lah. Orang kalau ke Bali itu baru landing udah gitu kan maksudnya. Ya. Cuman ya itu tadi maksud saya ada sekarang ini ada sebuah desa di Bali spesifik Ketewel. Sekarang ya Ketewel. Di sana ada 80 sampai 100 orang yang bisa bikin mobil. Sekarang Iya sekarang. Ya kan studionya Mas Gusti di Situ. Ketewel. Gitu. Dan itu ya ada dari Buleleng, ada dari Badung, ada dari Kelungkung, ada dari Sanur. Wih, Kasar. hebat. Jadi paling enggak ya secara empiris nih, Ya, de factonya ya ada cuman Bali yang punya 100 orang yang ngerti bikin mobil secara handmade. Gitu. dan Di syukurnya Indonesia ya. Iya, dan Gitu loh. syukurnya Jadi sekarang kan bisa saya- dijelaskan di sini, Mas. Gitu. Di Bulpes. Iya. Jadi maksudnya kalau mau Makasih, Pak. Swastiastu, yang dia tahu Swastiastu. Terima kasih Mas Jas dulu. Nah, itu yang mungkin itu alasannya. Alasan paling besar adalah itu. Orang Bali bisa. Ya. Artinya kalau orang Bali bisa, Buleleng bisa. Mas Gusti pun ada visi untuk Buleleng. Oh ya? Apa visinya? ini tuh tempat yang apa ya? Ya buat saya sih balik lagi tadi. Kenapa saya ya mau gitu loh di sini pengen bahkan bukan yang mau pengen bawa mobil ke sini karena saya ada cita rasa yang berbeda. Gitu. Di sini tuh ada sebuah niat menjaga budaya historis lah. Historik budaya. Saya ngeliat dari kotanya ya. Saya udah ngobrol dengan Mas Rasuna, dengan Bapak. Semua ada sebuah visi yang ya garis merahnya sama. Saya ini kan visi saya adalah menjaga budaya otomotif. Gitu loh. Mobil itu aslinya kayak gini. Ya. Gitu loh, mengingatkan orang gitu. Dan ini baru mobil. Makanya tadi kan sempat disinggung awal kapal kan. Iya. Dan saya ngeliat kan di sini di Buleleng kan ternyata ada pelabuhan Banyak. Pelabuhan yang buat saya Pelabuhan kemarin wow gitu kan. Pelabuhan This should pertama. be this should be more something more itu loh. Jadi buat saya untuk membangun ya saya tidak hanya mobil, balik lagi kapal, industri kreatif buat saya itu seharusnya menjadi tulang punggung lain gitu loh selain pariwisata. Iya. Menurut saya gitu loh. Iya. Gitu. Biar ada warnanya juga ya. Iya ya, dan ya memang di mana-mana negara yang paling bangsa lah ya, bangsa paling top itu pasti memiliki sebuah produk mahal. Gitu. Ya lihat Paris, Prancis, Itali, itu produknya mahal-mahal. Nggak tahu aku terus. Produknya mahal. Ya semua brand top kan dari sana. Googling. Gitu. Kalau nggak ngerti Produknya googling. paling mahal. Dan semua produk yang mahal itu seni. Karya seni. Barang paling mahal itu karya seni. Dan yang bikin mahal itu uniknya lagi. Ya unik, ya semua gitu loh. Jadi sebuah bagi saya adalah sebuah kadang itu ironis ya. Ironis saat ini curhat sih.
Iya. Silakan. Karena saya nggak boleh masuk sekolah seni. Silakan. Nggak apa-apa Mas Gusti. Karena saya nggak silakan. boleh masuk sekolah seni dulu. Silakan. Ironis saat orang tua itu melarang anaknya masuk ke dunia seni karena nggak bisa nyari duit. Oh, Ya. dicap seperti itu ya. Padahal di dunia ini produk paling mahal itu ya produk seninya. Coba patung, Mona Lisa, apa kapal, mobil yang paling Bangunan. bagus ya karena ada unsur seninya. Ya. Kalau mobil cuman bisa membawa kita dari titik A ke titik B, itu ya harganya pasti segitu aja. Tapi kalau ada campur Unsur tangan seninya, itu langsung nggak masuk akal. Harganya gelap pasti, harganya gelap. Gitu. Ya, Ini balik ada- lagi seni berarti ekonomi kreatif kan. iya ada bahasa seni itu mahal kan gitu. Gitu. Hmm. Jadi buat saya sih ya diundang ke Bulfest dan saya melihat visinya Buleleng Festival dan visinya Buleleng yang sangat buat saya mengangkat karya ya kesenian ya dan kreativitas itu yang membuat saya ya ini satu rasa Ya, sama saya gitu. dilihat dari Sama story kami, Bulelengnya. gitu. Nggak cuman naruh mobil, Ya, terus saya lihat benar-benar. konser, ada jajanan, ya itu sih di mana-mana gitu. Bisa. Maksud saya di mana-mana bisa. Cuman kan bisa memberikan ruang apresiasi nggak dengan tepat, nggak semua festival bisa. Ini nih Gitu. yang hebat. Ini Bapaknya ini yang hebat. Sampai bisa loh. Konsepnya tuh Ya, Mas Gusti ngidupin rasa mobil ya. di bidang otomotif melalui Uh-uh. karya seni. Hmm. Kita di Bulfest Juga ngidupin rasa. ini memang sudah klik. Ya. Dan tadi kita berdua jalan beli makanan nih Mas. Iya. Aku kasih gambaran konsep Bulfest yang sekarang. Ya, dan kita sepakat berdua kita bisa melakukan hal yang lebih dari ini di waktu yang akan datang. Jadi nggak berhenti di sini. Aku harus ada. Aku harus ada. Kamu kan ikut di bagian itu. Ya, Kita itu sadar bahwa Buleleng itu nggak boleh berhenti di sini kan. iya kita punya potensi. Dan harus ditata dengan baik. Cerna matunar kini no ada. Anugerah Itu kenapa Mas Gusti Tuxedo Studio masuk, kemudian ada konsep imersif, merasakan balik lagi ke era itu, ada dokar di Bulfest, padahal orang tuh sudah banyak anak muda mungkin nggak tahu rasanya naik dokar, Banyak banget. dan dokar itu laris tadi. Oh, Dan dia membrecetkan anunya. Oh, berapa? Pupuknya Di itu, mana-mana tadi. pupuk itu pupuknya. Itu betul. Artinya dokar itu nggak diam. Iya. Benar. Jadi kita patut berbangga dengan hal yang kita konsepkan itu mengena ke masyarakat. Ya. Konsep ini harus dipatenkan. Saya sebenarnya pikir ini sih ngomongin Buleleng Festival. Saya ingin menyebutkan gini, yang susah itu adalah mengapresiasi hal yang nggak banyak orang sadar. Kalau maaf ya, bukannya saya sombong atau apa. Kalau mengapresiasi mobil saya, banyak yang sudah menawarkan kesempatan buat saya, Ya. gitu. Iya, mau di Dubai, mau di Jakarta, Hmm. mau di Jogja, itu banyak yang menunjukkan apresiasi. Jadi bagi saya wajar. Ya. Tapi Yang ngefeel yang nggak banget. wajar, yang buat saya salut, ada banyak hal di sini yang saya nggak pernah lihat di forum atau pentas apresiasi lainnya. Contoh, tadi saya memang dikasih tahu dari awal ada pemutaran film lawas. Oh ya. Ya, Ya. oke, film lawas saja itu udah oke. Heeh. Siapa sih yang mau nonton? Ya, Siapa zaman sih yang mau sekarang. ngapresiasi film lawas dan kontennya yang otentik? Oke, itu udah top. Tapi tadi saya datang,
Ditampilkannya pakai roll film, proyektor film, Selenoid. seluloid. Ketahui itu berapa sewanya? Tahu, makanya dan resikonya tinggi. Iya. Kalau Gitu, itu karena itu sensitif. kalau nggak bisa itu langsung Gitu. Dan buat saya yang tadi saya cerita, saya orang film, ada orang memberikan ruang untuk memutar sebuah film seluloid. Walaupun yang nonton mungkin iya niche ya, marketnya niche, tapi diberikan ruang untuk itu, buat saya itu top. Buat saya Iya. itu saya tadi saya lumayan lah di sana, tadi saya nonton ngeliatin, ya saya terharu gitu loh. Karena nggak semua sadar, bahkan penikmat Iya. film sekarang kan udah ghost digital ya. Iya betul semua. Bahkan kalau ada festival layar tancap ya pasti modalnya layar dan proyektor digital. Ya, tapi ini dengan Celluloid. Gitu loh. Karena actually kalau kita ngitungin cost to benefit, ya, ini nggak tinggi gitu loh, rasionya itu tipis gitu loh. Buat saya ini ya itu berarti bener konsisten dan sesuai visinya tadi. Belum ada ya tadi ada panggung budaya. ya, Tadi saya juga lihat kayak tiap hari gitu ada panggung budaya. Nggak semua festival, ya semua festival pasti band, ya, wajar ya. Ajar. gitu, Umum normal. itu. Cuma kalau budaya, seluloid, ini kan mengapresiasi hal-hal yang nggak banyak orang yang sadar. Itu susah gitu buat saya, dan itu saya yang apresiasi dan terhormat bisa ada di sini gitu Iya. loh jadinya. Keren. Sebenarnya. Jadi semua ngena jadinya ya di Bulpes ini ya. Kurang lebih. Sim keuangan ya. Dan kita kan memang atlet berdagang semua ya. Ya, atlet begadang. Iya. Dan kita diskusnya daging. Daging. Iya. Betul. Bener. Jadi kita itu kumpul begadang di sini bukan karena kurang kerjaan, tapi memang. semua iya. Tapi Memang. kita berkumpul di sini, bagaimana caranya kita berkumpulnya biar ada isinya. Yang positif. Siapa coba mau ngobrol begini jam 2 pagi kalau nggak memang orang yang niat. Ya, Tadi aku kaget, kupikir sudah pada tidur, Bubar. No. Bubar. Kita tidak seperti itu. Pikiran anak itu sangat lesu ini dan kan belum lemah. diusir sama tuan rumahnya. Belum. Karena tuan rumahnya, Sudah tidur. iya. Cuma tadi udah 2 kali ada security lewat ya. Lewat tak kira mau ngontrol kita, ternyata mau Betul. selfie aja. Selfie aja. Terus abang kalau majang mobil antik bagus mahal, Tadi nggak takut nggak yang foto-foto itu lecet catnya itu, nggak takut ada rusak patah, takut nggak? Ini selfie kan kita kan nggak tahu. Ya kan banyak ada orang usil nanti Ya, takut. mungkin ada anak kecil yang naik ke sana, woi foto selfie. Iya, Takut. kalau ada ketakutan pasti wajar, makanya kita kan ada Ada harganya. Ada SOP bukan ya? ada harganya, ya ada SOP orangnya. Cuma balik lagi ya, karena ini kita yang buat juga, kalau worst case ada sesuatu bisa langsung kita ganti. Jadi mereka tahu, oh ini objek wow. Gitu loh, gitu loh. Entah Ada dari klipnya, lighting, ada klip. dari apa. Ya kalau kita tidak memperlakukan seperti itu, ya pasti yang lain pun tidak memperlakukan seperti itu. Sama lah kita ke pasangan kan. Tiba-tiba ke sana. Kenapa ada pasangan? Kenapa ada pasangan? Takut karena Karena tidak sendiri. Nah, dari Rasnani untuk di Bulfest 2026 ini adalah hari pertama. Apa yang Anda rasakan tentang Bulfest di 2006 ini? Ini baru hari pertama loh. Kesan. Ya, apa aja itu boleh. Yang pertama tadi beyond expectation. Di luar prediksi kita bahwa ternyata kalau society masyarakat Buleleng dikasih konsep, mereka interest. Bukan kayak skeptis tentang datang ke festival cari makan nonton konser hilang. No. Mereka juga pengen ngerasain yang namanya immersive, merasakan auranya di setiap zona, ngikut. Jadi kita boleh bilang segmented, ya kan? Ada orang yang penasaran,
mau tahu apa sih di situ. Ya, sampai di situ mereka belajar. Banyak orang yang belum tahu seluloid tadi. Banyak orang yang nanya itu apa. Anak muda Gensi nanya itu apa. Kita terlepas dari film yang kita putar tadi. Ya. Mungkin filmnya tidak menarik untuk dia, tapi ya ada hal yang pengen dia tahu juga. Iya. Apa itu? Yang kedua dokar tadi. Hal simple dokar itu. Banyak orang yang belum punya sensasi naik dokar. Dokar itu sampai capek kudanya ya. Ngeluh sama saya dia. Kudanya. Serius sampai kusirnya bilang, "Pak, boleh nggak istirahat?" Artinya apa? Masyarakat interest loh. Anak-anak, anak-anak muda bikin konten mereka di dokarnya. Itu sebuah capaian yang buat saya balik lagi kayak tadi pianonya Mas Gusti. Pianonya Mas Gusti dikira gimmick, dokar itu gimmick sebenarnya kan. Tapi akhirnya jadi konten. Jadi Bapak nggak usah repot-repot buat ngundang influencer, Pak. Betul. Udah masyarakat sendiri yang auto endorse. ya. Auto endorse. Kemudian pada saat kita lihat tadi pembukaan itu, excitementnya, euforianya masyarakat tentang tarian massal itu tinggi. Itu juga memang aku pikir ya tiap tahun Bulfest ngadain tarian massal, tapi setiap kita membawa sesuatu, membawa tema lah, membawa konsep, membawa pagelaran yang dengan cara perspektif yang baru, sudut pandang yang baru, mereka ngikut. Dan itu mereka senang. Ya, coba banyak hal di Buleleng Digital Expo. Begitu juga apresiasi mereka terhadap karya-karya anak SMK, anak difabel. Belanja loh. Ini anak difabel itu kan bikin sablon printing. Belanja merchandise. Kalau let's say normally hidup mereka akan mikir tuh beli barang. Ya. Memang tidak dipungkiri ya teman-teman ya. Aura tempat yang baru ini, Titik nol. ya, tempat yang lama tapi baru ini, itu memang membawa sesuatu yang beda. Ya. Kayak secara spirit Singhambara Raja itu benar-benar Kebakar banget nih. ya. Tadi Mas Gusti kita jalan di zona B. Iya. Mas, lihat nih. Orang ngantri kebab kayak begitu. Mau coba? Enggak, nanti aja. Itu antrian begitu. Udah lapar. Udah lapar. Aku tadi pentas di sana, Mas. Maaf ya. Nggak nonton, oh. Nggak nonton ya? Kok nggak ingat kamu selalu. Tiba-tiba merasa kesepian sekali. Makasih Ya. untuk malam ini. Semua Ya. Ya dari security sebelah Ya. kan sebelah, Pak. sini jam 3 Ya. maaf ada gangguan sedikit Ah. laporan tadi dari masyarakat bahwa jam 3 masih buka warungnya. Mohon maaf ini Pak Git, Ya. kalau bisa ditutup. Oh gitu. Ya. Kalau nggak bisa, Ya, nanti saya lapor sama Pak Edi. iya. Ya, Ya. nanti bilangin sama Pak RT lagi bentar. Lagi bentar. Kita masih ngobrol Terima kasih aja. Bapak ya. Ya. Iya. Warungnya udah tutup, Pak. Nambah 2.000 aja. PS rental PS. Rental. Posisinya itu di luar ekspektasi. Semua segmen bergerak di sana. Iya, benar. Semua sudut pandang tentang festival di sana ada. Ya. Ada yang sama pacarnya, ada yang sama anaknya, ada yang sama Ya. keluarganya, nganterin kakeknya. Hanya sekedar pengen tahu. Tadi saya bicara sama teman-teman Club Project. Mereka pun beyond expectation. Mereka pikir yang bakalan di depan itu adalah ibu-ibu. Tapi yang di depan itu anak-anak Gensi. Pengen tahu. Mereka juga pengen tahu Club Project itu kayak apa sih. Itu beyond expectation semua. Ada warung di zona C. Tadi kita lewat 9:30 udah habis. Maksud saya perspektif ekonominya kena, perspektif Edukasinya. konsep edukasi Kena. kena, Semua sudah kena.
Terus kalau misalkan kita ngomong nih, cerita mengevaluasi gitu, ya nggak ada gading yang nggak retak, ada aja yang kekurangan. Tapi kalau kita ambil general konsep, ya Berapa persen? 90. 60. Aku yakin itu. Tersentuh kali hatiku. Pimpinan melihat pernah lihat bupati joget-joget nyanyi? Nah, Enggak. tadi izin mereka enjoy karena balik lagi rasa itu yang kita mereka kan tidak pernah mengenal yang namanya, maaf ya, for revenge, Iya. apa tuh Kayak flashback banget berarti rasanya apa semuanya ya. band-band yang baru Niji atau apa Hindia. Iya. Fresh. Kita bawain mereka club project tour sebelah kiri sebelah kanan, lupa, balik lagi ke masa mereka belum apa-apa kayaknya. Lupa, ini aku udah punya cucu. Ini aku sudah lupa. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi salah satu Forkompinda, pimpinan Forkompinda itu dari lagu start, lagu pertama sampai lagu terakhir nyanyi terus. Hafal dia. Ngerasa dia masih muda. Iya. Dan itu si talent sendiri akhirnya kayak bengong. Oh, 37 tahun club project, jadi musisi. Mereka baru datang pertama kali ke Buleleng dan mereka bilang, wow, mereka mau balik lagi. Artinya vibes positif kan. Nggak kapok loh mereka ngelewatin Kapan mereka balik? pulang Ya, besok pagi. jangan. Masih di sini nggak? Kan cerita semoga akhir September mereka balik. Akhir September ini. Iya. As friends, bukan as a band. Oh. Oh ya. Sampai segitu loh. Kita treat mereka seperti keluarga. Ini dia power yang dimiliki oleh anak-anak Buleleng. Membuka diri, memberikan ruang. Kau adalah keluargaku. Apa adanya. Apa adanya. Sehingga mereka ada tali persaudaraan. Aku nanti datang kembali bukan karena pekerjaan, tapi karena rasa kekeluargaan. Ini nanti saya bisa contohkan. Aku yakin Gusti nanti datang lagi bukan karena festival atau bukan karena pekerjaan, tapi minggu depan dia akan datang membawa misi, membawa tulisan. Ini rokok saya, ini rokok saya. Kita masih jual Masih Aku yakin aman. itu. Bali sigaret. Mungkin dari Mas Gusti, yang Mas Gusti rasakan di Buleleng seperti apa? Enggak, gini. Aku mau nanya itu dulu. Aku mau nanya itu aja. Karena ini udah di klimaks banget nih sekarang kita. Klimaks. Iya, kayak Harus sama di Mas baru security udah 3 kali datang. Enggak, gini. Saya jujur, maksudnya kan apapun ya. Saya secara ini adalah hari ketiga saya di Singaraja, di Buleleng lah. Ya, karena persiapan 2 hari kau sini. Sama minggu lalu pas technical meeting. Oh, datang juga. Sudah, Oh ya. ya. Cuman gini, maksudnya apapun kan Buleleng Festival ini saya akan saya kan pendatang Ya. untuk Bali, tamu di Singaraja inilah ya, di Singaraja. Dan Buleleng Festival ini secara tidak langsung berfungsi untuk memberikan kesan pada saya untuk mewakili keseluruhan Singaraja atau Buleleng. Dan saya dalam peran saya sebagai ya seniman dan otomotif pada khususnya, satu hal yang saya dapatkan di sini itu adalah kesan bahwa adanya political will, adanya sinergi antara mereka yang memiliki pemangku jabatan atau yang stakeholder, sinergi dengan para pelaku UMKM atau industri kreatif. Dan menurut saya itu yang berat yang saya dapatkan selama 8 tahun atau 7 tahun saya
di Bali ya. Oke, di daerah saya iya. Tapi secara umum ya biasa aja. Dan maksudnya saya yakin sebenarnya di industri lain berlaku hal yang sama. Dan sebenarnya kunci kemajuan industri kreatif itu ya harus ada political will, karena itu berat banget industri kreatif. Contoh political will yang paling nyata ya dalam sejarah ya, apalagi konteksnya otomotif. Italia itu tidak rela membiarkan Ferrari dimiliki oleh perusahaan di luar Italia. Makanya ada film Ford vs Ferrari. Ferrari sempat hampir mau dibeli Ford. Dan sampai sekarang Italia warganya dan pemerintahnya tidak rela ini dimiliki oleh orang luar. Asetnya. Bahkan ada salah satu mobil mereka itu yang dianggap selevel Mona Lisa, selevel apa sih, harta nasional gitu loh, untuk menjaga itu dan mensupport itu. Pokoknya Ferrari gak boleh bangkrut Ya. gitu loh. Gimana caranya? Dan ya memang benar, maksudnya karena kita pelaku bisnis terutama kreatif ya, maaf cuman kalau yang dari hulu nih, kita kan hilir banget ya. Iya. Pelaku kreatif kan hilir banget gitu loh. Hulu kayak misalnya tambang, nikel atau minyak bumi, batu bara, udah pasti laku gitu loh. Kita ini belum tentu. Banyak variabel yang butuh mensupport kami untuk survive. Contoh paling kecil, kalau saya tidak didukung oleh desa Ketewel, oleh perbekal Ketewel di level perbekal ya, dan di level warga, tetangga saya depan rumah, tetangga ini aduh nggak ada gitu loh. Jadi gitu. Dan buat saya Buleleng Festival ini simbol mercusuar lah. Ini pertemuan yang pas banget gitu loh, bahwa binaannya, acaranya, makanya kesan-kesan positif tadi muncul buat saya gitu. Dan saya rasa ya akhirnya itu mewakili kesan saya tidak hanya terhadap Buleleng Festival tapi terhadap Buleleng secara umum Ya. buat saya. Keren. Tapi kita percayakan the power of concept. Kalau kita setia, totalitas, Ikhlas. jalan. Tapi kau tahu perasaanku, powerku? Low bad. Enggak. Menggebu-gebu. Dinda Bangsatnya lagi ketika ketemu dia, aku dikasih program baru, Mas. kan begitu. Jadi Saya udah yang- paham. Jadi yang aku rasakan tuh, mereka dia tuh tahu powerku kayak gimana. Tut, kau besok ini tambahin ini Tut, giniin Tut. Jadi dia percaya sama aku. Aku mikirnya kayak gitu, nah. Pas sudah tahu nih powerku kayak gimana, totalitasku kayak gimana. Ya segitu aja cukup lah untuk kau tahu jiwaku lah. Artinya ini banyak perspektif ya. Banyak orang skeptis terhadap apa langkah yang akan diambil sama pemangku kebijakan. Kalau saya itu kan hanya penyambung lidah, jembatan antara pemangku kebijakan dan pelaku. Tidak. Kita, ya maksudnya ada sedikit bumbu cyanida racun. Ya oke. Manis ya. Manis rasa yang menyakitkan ya. Tapi gini, coba kita berpikir secara konteks yang kita lakukan sekarang itu untuk masa yang akan datang. Fondasi yang dibikin sekarang, contoh misalkan kita ngomongin warung jujur. Dengan konsep seperti ini, kita bisa jauh melampaui apa yang entah itu skrip, Iya. keberanian seorang podcaster nanya langsung straight to the point dan belak-belakan orang bercerita apa adanya. Kalau di sana kita anggap saya itu ditanya dengan ketidaksiapan saya, apa yang mau harus dijawab? Pasti kalau aduh, Iya, iya. Kita kita kan mengalir.
Karena kita tahu, kita berbicara tentang apa yang kita tahu, Ya. apa yang kita bisa. Melihat konsep tempat ini, itu kenapa saya bawa teman-teman ke situ. Kita ingin tahu nih, secara jujur masyarakat, makanya nanti ada Q&A dengan, ya bukan hanya dengan kami kan, Iya. tapi dengan semua orang, everybody, semua perspektif. Tujuannya apa sih? Koreksi yang pertama, kritik, autokritik kita. Setelah itu make it happen better than before. Kan begitu. Selalu. Yang aku pikirin setelah Bullfest ini hari pertama adalah tahun depan gimana ya? Ini Bapak udah di sini. Tahun depan mau nggak mau kan harus lebih. Ayo tuh. Gimana nggak komunitas yang kita rangkul sekarang tahun ini itu diperbesar lagi tahun depan. Artinya apa? Kita harus terus gerilya kan, mencari bahasa kerennya anak muda sekarang, hidden gem, potensi canda, Sih, Pak. Enggak Mas, sama. potensi bulele yang selama ini terpendam, tertidur. Apresiasi mereka semua bahkan untuk level terkecil. Tadi saya cerita, Mas, dia relawan tuh. Mereka nggak dibayar. Tapi mereka tahu bahwa I'm doing this job for myself. Bukan untuk orang lain dulu. Ya, betapa hebatnya the power of concept itu, saya ngomong. Iya. Benar. Bahkan untuk hal kecil. Tadi kita, ini lucu nih, saya sama Mas Gusti duduk, kita lagi ngobrol ya Mas. Iya. Orang itu bukan mungut sampah aja, tisu. Jadi kalau teman-teman ngelihat in detail apa yang terjadi di Bullfest itu kaya banget. Sini. Bukan cuma seni aja. Iya, refleksi diri itu. Kita sendirian ya. Itu. Rasa memilikinya tuh udah kebangun banget sekarang. Iya. Next, apa yang akan kau bawa untuk Beleleng? Aku mau tanya itu. Saya mewakili pikiran Bapak. Biar Bapak tidak mengganggu saya. Kita sudah merencanakan konsep. Oh ya, Tunggu tanggal main ya. dari hasil ini. Dari hasil saya harus jujur. Saya sama Mas Susi itu sama-sama punya kritik yang dalam tanda kutip ya, kritik kita weird banget, aneh banget. Iya, coba tanya dia. Kita aneh banget. Kok cuma segini, ya kan? Iya. Kita bisa bikin sesuatu yang lebih. Apa ya? Sambil ngayal. Berarti untuk di tahun depan, Enggak tahun depan. Pak. Jangan dulu Pak. Marah. Kasih dulu. Kan minggu depan kita kan tadi udah ngomong. Iya. Itu gini loh. Kita itu gini. Kalau misalkan sekarang nih, kita punya mimpi, kita punya konsep, kita bangun kerangka, kita bicara, terus kita tunda, apa yang terjadi? Ya. Ketumpuk sama masalah-masalah hidup kamu yang lain. Hilang. Waduh hilang. Yang harusnya Otak jadi kecilnya ini bisa mengembang ini Pak, ini benjol ini. Iya kan? Jadi kita gini, potensi tahap 1 bilanglah begitu. Potensi tahap 1 kita sampai di situ berhenti. Ya kita sudah begitu tahap 1 berjalan, kita tahu berhentinya di mana. Dan kita terus mikirin tahap 2-nya apa. Itu yang terjadi sama hidup kita tuh. Itu yang terjadi sama pembicaraan tentang konsep festival atau apa. Ya, balik lagi kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ya. Ya. Tapi at least kita sudah coba melakukan yang terbaik. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik. Terserah dia mau menilai seperti apa, itu haknya mereka kan gitu. Ya, balik lagi ke
filosofinya Pak Bupati? Ya. Alah, Saya lupa Pak. Ada 3 itu. Memberi, menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Jangan lupa. jangan lupa. Jangan lupa. Keren sekali. Saya harus masuk. Ini sudah 1 jam 45 menit. Saya butuh closing dari Ko. Ini betul gini aja. Ko mau kemana seperti apa gitu aja. Ya. Closing dan Aku nggak tahu nih kapan selesainya ya. kita langsung closing aja. Oh ya. Oke Mas. Maunya seperti apa Ji ya? Kan statementnya Ko, konteks kita bergabung di festival sudah harapannya ke depan Oke. tentang Buleleng, tentang Bulpes ke depan. Ya. WA Ji, apa pun ngomong. Harapan tentang Buleleng dan Bulfest ke depan. Nah, jadi gini Udah Mas. penuh memorinya. Gara-gara program Bapak ini program penuh banget ini. airnya udah penuh tuh. Gini Mas, jadi hari ini di Bulpes 2006 ini Mas sudah masuk banget di sini, udah ngefeel banget. Harapan di kedepannya mau apa untuk Buleleng? Gini, ya mungkin saya gini sih sebenarnya. Saya itu ada pertanyaan yang mirip ya. Jadi saya mungkin akan saya ulangi statementnya itu. Saya kemarin sempat, saya lupa forum apa ya waktu itu, Tribun sama Tribun. Waktu itu saya itu sempat bareng sama Bali Creative Board. Ketuanya Pak Madi Artana, Rektor Primakara. Waktu itu kita sempat diskusi, kita sempat forum kayak gini lah, cuman jauh lebih formal, nggak bisa ngerokok. Gitu. Cuman jawaban saya sebenarnya masih sama, terutama untuk pelaku usaha seperti saya, pelaku usaha kreatif lah ya. Kami ini itu prinsipnya sebenarnya cuma 2 sebenarnya, itu inovasi dan apresiasi. Ya. Kuncinya sebenarnya itu. Inovasi itu peran kami. Adalah tugas kami untuk melakukan inovasi. Ya pasti inovasi ke arah yang lebih baik. Ya. Pasti untuk agar kita survive, agar kita jauh lebih baik, agar kita bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk kita tapi untuk ya semuanya lah ya. Ya. Cuman itu tidak akan bisa dilakukan kalau itu tidak berjalan beriringan dengan apresiasi. Dan apresiasi, namanya apresiasi itu adalah sudut pandang orang ketiga. Ya. Sebagaimana yang diberikan Bulfest ke saya, ke teman-teman sinema lawas, seluloid, teman-teman budayawan dan yang FNB dan karya seni lainnya. Kalau saya di mana-mana yang namanya festival itu fungsinya memang apresiasi. Tapi jika ini bisa diterapkan secara berkelanjutan, tidak hanya di festival tapi juga di event-event lain, enggak event di Daily. di kebijakan diterapkan bahwa ya udah, berikan kami ruang untuk berinovasi dan berikan kami ruang untuk diapresiasi. Itu yang akan membuat industri kreatif akan sangat berkembang pesat. Dan melihat dari Buleleng Festival sekarang, saya berharap ya ini adalah pola yang akan dikembangkan dan diteruskan berikutnya oleh Buleleng. Gitu. Kalau saya sih kata kuncinya itu sih inovasi dan apresiasi. Kalau buat saya. Kalau permintaannya seperti itu dari Bapak, apa yang harus Bapak lakukan, Pak? Nah, kan salah pertanyaannya kalau ke saya gitu kan ya. Kemana? Nah, karena ini yang Sejatinya begini, kita itu sama-sama di level yang sama. Kita Oh iya semua di level yang sama. Benar. Jadi, balik lagi tadi pembicaraannya bahwa saya punya kesempatan lebih untuk bisa lebih menekankan secara konsep, secara progresif kita akan maju ke arah situ, ke arah permintaan, harapan dan teman-teman di industri kreatif atau di industri apapun.
kita harus menyadari bahwa pemangku kebijakan itu tidak selamanya mengerti. Dan untuk berkomunikasi, gapnya itu generation gap. Jadi pola pikir, makanya mungkin saya hadir di bagian itu. Kita akan menjelaskan dengan cara kita bahwa kalau kita mau buat festival, lanjutannya kayak contoh, misalkan aku bisa kasih contoh nih. Coba Pak Bupati, Bu Bupati, bikin list mana yang sudah oke, mana yang masih perlu dibina. Dibinanya oleh siapa, terus nanti updating follow up-nya kayak gimana. Jadi bukan sekedar ini selesai dan tidak ada cerita, kita harus terus bercerita ya. Target kita itu bukan muluk-muluk ya. Target kita itu Buleleng itu punya sesuatu yang ditawarkan ke masyarakat, bukan cuma Buleleng tapi di luar Buleleng. Pelaku UMKM, pelaku industri di Buleleng punya value. Jadi kalau mereka kayak Mas Gusti bilang inovasi dan apresiasi, kita inovasinya kita dorong ke arah misalkan nih teman-teman di Brida, teman-teman di Perindak. Jadi mereka yang akan mengembangkan inovasi-inovasi itu, menjaga on the track kan. Pemangku kebijakan pasti punya haluan kan. Kita bakalan bawa Buleleng ini kira-kira ke sini gitu. Jadi teman-teman yang punya kesempatan, punya kemampuan masuk di bagian itu. Ya. Kemarin kita bicara tuh. Teman-teman ikuti dan adaptasi dengan arah pemangku kebijakan. Karena itu kayak semacam booster buat kita. Jadi pada saat pemangku kebijakan lagi nge-push di area industri kreatif kayak sekarang ini, manfaatkan sebaik-baik. Karena chance itu akan datang, peluang itu pasti akan datang di situ. Kan begitu. Setelah itu apresiasinya seperti apa? Apresiasi bukan cuma dari pemangku kebijakan. Apresiasinya begitu, let's say ya, kita tahu nih semua. Saya akan ambil contoh aja di kuliner. Kita tahu semua brand kebab bagus. Sekarang kita dorong dia untuk lagi terus inovasi, diversifikasi produk kamu, bukan cuma kebab doang, gimana cara? Jadi begitu kita dorong. Diapresiasinya oleh masyarakat antrian itu. Mereka mengapresiasi, enak nih makanan. Kan begitu. Hal simple, aku kasih contoh satu. Iya. Kita berani bermimpi besar, tapi melangkah harus lihat-lihat. Jadi jangan lupa tangga itu selalu dari step pertama. Jangan langsung berlompat ke 5, 6, susah. Terlik. Inilah partisinya tangganya kan. Satu frekuensi kan. Iya. Jangan takut jadi amatir. Jangan takut jadi Frekuensi amatir. Iya. sama saya kan. Ya intinya ini semua itu dari kita. Kita masih banyak tugas. Rasuna dengan tugasnya. Dari Mas Gusti juga ada tugasnya. Saya juga punya tugas, Kipli juga punya tugas. Alangkah baiknya tugas itu kita manfaatkan dengan baik. Kita jaga kesehatan kita, lalu kita lakukan yang terbaik untuk Ini ngomong-ngomong jam 3 ya. pagi. Terima kasih kasih ya. banyak Bapak. Iya, tutup warungnya kalau gitu tutup. Kopinya Maya nih. Yang nyanyi nih mah. Terusin tadi nyerah, harus tetap semangat. Semangat jalanin hidup. Semangat 45. Semangat jalanin hidup.